Romonong, para suster, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang, shalom. Saudari-saudara, tadi Romonong dalam kata pengantar memberikan sebuah nyanyian tentang para malaikat pelindung. Jujur, saya tidak tahu lagu itu. Beda generasi saya kira. Lagu malaikat yang saya kira anak-anak zaman now, anak milenial tahu. Lagunya kayak begini. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Saya kira kalau lagu itu kita tahu ya, lagu para malaikat. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum lama ini saya memberkati sebuah pabrik yang bergerak di bidang fashion. Zaman lagi pandemi, ketika banyak PHK buruh pabrik. Tapi luar biasa, seorang ibu sharing kepada saya demikian, sudah saya memberkati pabrik itu. Romo, puji Tuhan, di tengah pandemi ini justru malah kita bisa buka pabrik dan melebarkannya yang baru. Puji Tuhan Romo, ini semua karya Allah dan Bunda Maria. Semua orang masih terus saja, pabrik ini bergerak di bidang aksesoris untuk ibu-ibu gitu ya, bergerak di bidang itu, membuat aksesoris. Dia bilang, Romo, walaupun di tengah pandemi, tapi syukur kepada Allah permintaan masih banyak. Karena semua orang punya yang namanya gaya hidup, Romo. Dan ibu-ibu, kaum perempuan pasti senang dengan barang-barang aksesoris macam ini. Maka saya bersyukur di tengah pandemi masih bisa bertahan, bahkan melebarkan usaha. Wah, luar biasa saudara-saudari ya. Fashion, yang namanya fashion itu selalu menjadi gaya hidup kita. Lihat aja di mana-mana yang namanya model pakaian yang terbaru selalu ada, selalu update. Dan banyak orang tidak mau ketinggalan, mau selalu update, up to date dari fashion tersebut. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihatlah contoh dari gaya rambut. Gaya rambut zaman dulu itu disebut gori, gondrong buri, yang belakangnya doang yang gondrong. Sekarang udah nggak zaman gitu ya. Sekarang zamannya itu kan rambut di spike, model-model Korea dan lain-lain. Modelnya berubah, orang selalu punya gaya hidup tersendiri. Namun hati-hati saudara-saudari, karena kalau kita hanya ikut dalam arus dunia yang membawa dalam gaya hidup dunia, artinya kita nanti jadi kebanyakan gaya, mati gaya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini indah sekali. Semoga gaya-gayaan kita bukan hanya berlomba dalam gaya hidup, tapi kita mau menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup kita, lifestyle kita. Firman Tuhan tadi mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari-saudara, jalan pertobatan dan beriman seperti seorang anak kecil. Beriman seorang anak kecil artinya apa sih? Beriman yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Anak-anak itu selalu mengandalkan orang tuanya, karena orang tua tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika bayi dia belum bisa ngomong, tapi orang tua itu tahu menyuapi anaknya dengan yang terbaik. Ketika anaknya nggak mau makan, ayo makan, dibuat gaya pesawat-pesawatan, ayo makan. Orang tua tahu, dan itulah beriman seperti anak-anak, artinya beriman yang mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya.
Namun jangan sampai iman kita iman yang kekanak-kanakan. Iman yang kekanak-kanakan artinya apa? Yang mudah ngambek. Iman yang kekanak-kanakan itu kan mudah ngambek. Kalau tidak diberi seperti yang ia mau, anak-anak kecil kalau tidak dikasih seperti yang sebagaimana yang dia mau, ngambek, banting-banting barang, tidak mau makan, tutup pintu kamar. Ini beriman yang kekanak-kanakan. Saudari-saudaraku, ada dua jalan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jalan yang pertama adalah jalan pertobatan. Jalan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya dalam hidup. Semoga kita menjadikan dua jalan ini sebagai gaya hidup. Bukan gaya-gayaan, bukan sok gaya, tetapi sungguh menjadi lifestyle kita. Kita mau bertobat untuk kembali kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Semoga di peringatan malaikat pelindung kita dimampukan untuk senantiasa dibimbing bersama dengan malaikat-malaikat pelindung kita yang kadang-kadang kehadirannya tidak kita rasakan. Mari mulai sekarang kita kembali mengalami dan merasakan penyertaan malaikat pelindung, supaya kita dituntun dalam dua jalan utama untuk masuk ke dalam kerajaan surga: bertobat dan mengandalkan Tuhan semata dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.